Ketemu dengan saya lagi, Ramayanti Alfian Rusid, untuk membahas Vedic Astrologi, dan kali ini yang akan dibahas adalah Baim Wong. Baim Wong lahir pada 27 April 1981, berarti tahun ini usianya sudah masuk ke usia 40 tahun ya. Kita lihat untuk bercatnya Baim Wong. Di rumah pertama, di sana ada Capricorn. Capricorn ini rasi lordnya adalah Moon, dan di sana ada planet Rahu. Kemudian di rumah keduanya Leo itu Sun dan planetnya kosong. Rumah ketiga Virgo itu lordnya adalah Mercury. Di sana ada planet nih Jupiter, Saturnus dan Pluto. Rumah keempat planetnya kosong, di sana rasinya adalah Libra, lordnya adalah Venus. Rumah kelima Scorpio itu Mars dan planetnya Uranus. Rumah keenam Sagittarius itu adalah lordnya Jupiter dan di sana ada planet Neptunus. Kemudian di rumah ketujuhnya Capricorn itu Saturn dan ada planet Moon dan Ketu. Rumah ke-8 Aquarius itu Saturnus dan planetnya kosong. Rumah ke-9 Pisces itu Jupiter dan planetnya juga kosong. Nah, di rumah ke-10-nya Aries itu Mars, ada planet Sun, Mars, Mercury dan Venus. Menarik ya, nanti kita bahas. Kemudian rumah ke-11 Taurus itu Venus dan planetnya kosong. Rumah ke-12 Gemini itu Mercury dan planetnya kosong. Yuk kita bahas beberapa hal terkait Baim Wong dilihat dari Vedic Astrologi. Lagi rame nih belakangan tentang Baim Wong. Ada seorang kakek yang merasa tersakiti tanda kutip dari perlakuan Baim Wong, walaupun Baim Wong sudah minta maaf. Dan saya lihat dari berita yang terakhir katanya sudah saling damai gitu, walaupun sempat viral ya, ada rekan artis yang lainnya mengangkat ini dan sebagainya, sehingga ada juga mungkin yang menjadi kesal dengan Baim Wong, kok gitu banget ya dengan seorang kakek yang harusnya dihormati dan dihargai. Memang kalau lihat dari Vedic astrologinya, karena Saturnus ini ada di Saturnusnya itu ada sebentar Saturnus itu ada di rumah ketiga, which is itu adalah di rumah komunikasi. Di sana lordnya itu ada Mercury. Memang cenderung ada mungkin tantangan dalam hal berkomunikasi. Kemudian kalau dilihat di sini sebenarnya maksudnya nggak seperti mungkin yang digambarkan bahwa kurang menghargai, kemudian tidak hormat gitu ya, tapi mungkin mengkomunikasikannya saja yang kurang pas gitu. Mungkin maksudnya itu mau dipakai kali ya untuk gimmick, tapi jadinya salah gitu. Jadinya yang viral adalah perlakuan yang kurang baik dari seorang Baim Wong terhadap seorang kakek yang notabene harusnya dihormati atau dihargai. Saya lihat seperti itu sih kalau dari Vedic Astrologi. Tapi kan urusannya katanya udah selesai. Mungkin ini juga jadi pelajaran buat Baim Wong ke depannya. Baim Wong ini seorang yang cenderung memiliki kapasitas di pikirannya yang baik, hanya saja terkadang complicated cenderungnya complicated, sehingga mungkin yang dituangkan dalam komunikasinya ini jadinya complicated juga, akhirnya membuat situasinya jadi kurang baik. Di sini ada Rahu ya di rumah pertamanya. Itu memang kecenderungan Rahu di rumah pertama itu menggambarkan seseorang yang cukup complicated gitu. Nah, itu yang mungkin perlu di improve sehingga
nantinya ketika membuat konten-konten atau memperkenalkan sesuatu itu bisa lebih smooth. Kalau dilihat di sini Baim Wong di rumah ke-10-nya ada planet tadi Sun, Mars, Mercury, dan Venus. Nah, Baim Wong ini bisa sampai ke posisi yang tinggi gitu ya, atau posisi puncak walaupun banyak challenge-nya, kemudian mungkin diribetin orang, contohnya seperti ini gitu ya, di saat sudah menanjak dan menanjak lagi ada aja yang diributin oleh orang-orang. Oh, Mbak Imo ini kemarin kayaknya nggak tulus memberikan bantuan dan sebagainya. Itu hanya Mbak Imo dan Tuhan yang tahu, tapi memang tergambar di Vedic nih di rumah ke-10-nya, karena ada Mars di sana, walaupun ada Sun di sana, itu yang membuat rasanya ketika mau menuju lagi ke posisi yang lebih puncak itu banyak keribetan gitu ya, banyak ada aja gitu omongan orang, diribetin orang dan sebagainya. Rumah ke-10-nya bisa dikatakan menarik, ada Sun di sana, ada Mars di sana, Mercury dan Venus seperti yang dikatakan. Jadi Baim Wong bisa mencapai posisi yang puncak, tetapi tadi banyak banget gitu ya yang diribetin gitu. Dan kemudian di sana karena ada Mercury, Baim Wong pun juga terus belajar, terus mengasah kemampuan atau kapabilitas yang dimiliki untuk intelektualnya, sehingga tahu kira-kira mau buat apa ya, konten apa, atau mau buat acara apa gitu. Kita tahu ada acara di salah satu stasiun televisi yang melibatkan juga istrinya dan juga anaknya dan juga rekan-rekan artis lainnya. Jadi harusnya tidak perlu khawatir, tetapi ini diperbaiki saja bagaimana supaya lebih smooth lagi. Kemudian di rumah ke-7-nya tadi ada Moon dan Ketu. Nah, sepertinya pasangan dari Baim Wong, kalau rumah ke-7 kan ini menyangkut atau gambaran tentang pasangan, jadi mirroring gitu ya terhadap pasangannya. Karena ada Moon dan Ketu di sana, Moon ini menggambarkan pasangannya ini cenderung baper. Mungkin kita pernah tahu ya beberapa waktu lalu, terlepas bahwa itu menjadi konten dari acara yang dimiliki oleh Baim dan istrinya dan juga anaknya, terlihat beberapa kali ada kebaperan yang muncul dari pasangan dari Baim gitu ya, terus ngambek gitu ya. Nah itu terlihat, jadi mesti dijaga nih supaya nggak terlalu baper ya pasangannya nih, Baim Wong. Kemudian di sana ada Ketu, walaupun banyak sekali tantangan-tantangan atau keributan-keributan, entah kecil atau yang seperti apa, karena tadi ada perasaan baper dan sebagainya, rasanya akan baik-baik saja. Tapi tentunya tetap terus menjalin atau memperbaiki komunikasi supaya tadi bisa lebih dimengerti nih, walaupun pasangannya cenderung baper, Mbak Ibu juga bisa mengatasinya seperti apa. Begitu juga mungkin pasangannya juga lebih mengerti bahwa ada beberapa hal yang sepertinya dilupakan saja gitu ya, nggak usah terlalu baper. Itu yang terlihat dari Vedic astrologi. Nah, saya balik sedikit lagi, tadi ada Sun di rumah ke-10. Sebenarnya Baim Wong ini punya potensi kalau memiliki karir atau menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintahan atau institusi pemerintahan. Kita pernah tahu beberapa waktu yang lalu Baim Wong ini kabarnya akan ditunjuk menjadi duta LPSK ya, lembaga pelindungan saksi dan korban. Terkait Baim Wong ini beberapa waktu lalu sempat menyelamatkan 2 orang wanita yang usianya masih muda, terkait dengan penjualan orang gitu. Itu berhasil diselamatkan. Kemudian Baim Wong juga sudah menjadi duta e-sport. Ini dari berita-berita yang saya lihat, sepertinya Baim Wong punya potensi ke sana, asalkan memang itu terus diasah dan kira-kira dilihat kemungkinannya seperti apa, cocok atau tidak. Nah,
Yang lebih kelihatan lagi waktu tahun 2019 kemarin, Baim Wong ini sempat mau nyalek dari salah satu partai, tapi akhirnya batal. Alasannya Baimnya belum siap. Semoga tahun 2024 bisa siap ya, karena Baim ini punya jalannya lah untuk menuju ke sana. Beliau terkenal, kapabilitas dari intelektualnya juga sudah ada, tinggal di-improve beberapa hal tadi yang sudah disampaikan. Kemudian nasyatanya itu adalah Sravana. Nah, ini juga sebenarnya berkaitan kalau misalnya Baim nanti mau maju untuk nyalek, atau misalnya menjadi duta, atau misalnya punya kerjasama dengan institusi pemerintahan. Karena kalau nasyatranya ini Sravana, cenderungnya adalah orangnya itu tipe mendengar, atau juga bisa disebut sebagai pendengar yang baik, walaupun kadang-kadang bisa straightforward seperti yang sebelumnya terkait dengan kakek Suhut ya, straightforward kan, saya nggak salah, walaupun akhirnya mengucapkan maaf juga gitu, dan menjalin silaturahmi kembali dengan kakek Suhut, dan juga minta maaf. Itu saja sekilas Vedic astrologi yang menggambarkan beberapa hal terkait dengan Baim Wong. Sampai ketemu dengan saya lagi di sesi-sesi berikutnya, dan tentunya saya akan menyampaikan beberapa gambaran dari tokoh-tokoh yang ada dari sisi Vedic astrologi. Bye.